Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita lagi silaturahim ke rumahnya Bang Prio ya. Bang Prio ya. Jadi kita mau coba nanya nih, kan beliau udah pernah namanya ikut konten kita kan ya. Konten kita dengan Bang Dumung, ada Yazid juga ya. Kalau ini mah udah masih tanya, kenal kan Boy Bolang namanya juga. Boy. Jadi kita mau tanya juga sekalian kesannya bagaimana, seperti apa sih waktu apa namanya penelusuran ya, penelusuran. Nah, penelusuran seperti gimana rasanya, apakah percaya tentang jin itu ada atau enggak, kan gitu kan. Karena di sini kita mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang sudah dirasakan, jangan cuman halusinasi kah atau apa ya, banyak macam ya, orang juga menganggapnya seperti apa. Coba kalau menurut dari Bang Prio nih, kan belum lama ini ya, kemarin kan penelusuran ya di rumah kosong ya masalah ya. Terus gimana tuh? Masih awalnya nggak percaya. Terus Awalnya sih nggak percaya sih bang, karena kita nggak apaan sih nih, kan konten-konten apa sih nggak jelas kan. Nah kebetulan waktu itu saya sempat chat di itu tuh komen, makanya kan abang ngasih tahu tuh kira WhatsAppan temu di lokasi dah tuh. Iya. Pertama nggak jadi tuh kita waktu di pos. Oh iya, nggak jadi ya. Senam pesantren. Nah yang kedua kali kemarin di rumah kosong baru kan kita coba penelusuran. Ya. Awal sih emang nggak ada rasa apa ya, maksudnya penasaran aja ini bener apa bohong sih. Namanya kita nggak percaya tuh sama gitu-gituan tuh awalnya. Apalagi zaman kan di YouTube kan banyak kan setting lah ini kan. Iya. Apalagi banyak kan sekarang kayak gitu kan, baik konten-konten settingan atau segala macam. Kirain saya awalnya settingan kalinya hanya bohongan kali. Pas saya coba tuh waktu abah nyuruh penelusuran, waktu itu sih saya rasa sih pertama sih biasa, waktu di depan pas lagi ke dalam tuh tau hawanya agak mual tuh perut tuh. Pertama mual kirain karena lapar kali ya. Pertama saya pirasa lapar kali, kepangin ya, karena malam kan dingin. Awal saya kira gitu. Pas saya coba penelusuran, pas lagi ke belakang nggak tahu kayak ada bayangan. Saya pikir lagi nih, paling kelibatan apa sih itu, halusinasi menurut saya kan awalnya. Tapi lama-lama saya ngeliat waktu kan ke atas tuh ada bayangan putih itu, saya jelas banget. Nah di situ baru saya merasa agak merinding, mulai makin tuh, apalagi waktu di kamar mandinya. Nah, waktu itu kan saya sempat bilang sama abah tuh, waktu di kamar mandi, wah ini cocok nih kayaknya sini hawanya, karena udah enak, agak muntah juga tuh. Nah lama sih, oh ternyata seperti ini ya, ternyata ada dimensi lain gitu loh. Baru ngerasa saya awalnya sih ragu-ragu sih, bener nggak sih ya kayak gini, bener nggak sih kayak gitu sih bang. Apalagi 2021 kan, zamannya sekarang teknologi yang bisa diedit segala macam ya. Ya benar. Ternyata saya rasain, wah kayak gini juga rasanya ya. Jadi tahu-tahu di luar nggak kenapa-napa, di dalam pusing pala jadinya, pusing enak gitu. Karena merasakan sendiri ya. Karena sering ya, saya tuh sering ngejelasin di konten kita bahwa kegaiban itu hanya bisa dirasakan ya. Kenapa hanya bisa dirasakan? Karena kalau kita cerita katanya masa sih masa begitu doang kan gitu kan. Itu kalau diceritain, pas kita ngerasain sendiri, kita ngalamin ya kan gitu, oh ternyata gaib itu memang ada kayak gitu ya. Agamanya Islam. Karena salah satu rukun iman percaya dengan hal kegaiban. Karena apa? Allah itu maha gaib ya. Itu semua golongan jin yang kita lihat, apakah kuntilanak atau gundurwo atau macam-macam deh, itu banyak kan, mayoritas kebanyakan juga itu adalah golongan jin di situ ya. Ini setahu saya itu ya, golongan jin, karena memang mereka yang mencoba untuk berinteraksi dengan manusia ya gitu. Oh seperti golongan jin seperti itu. Tapi itu bisa nggak dia nyentuh kita atau gimana bakal jin? Kalau jin itu dia nggak bisa nyentuh bisa juga. Tapi itu kan ada keilmuannya, jin juga nggak sembarangan yang bisa semua. Kebanyakan itu dia hanya nyuruh, dia nampakin, misalkan nampakin wujud dia
kita ngelihat. Kadang-kadang di kamera nggak kelihatan. Kalau di kamera kelihatan ya berarti kita beruntung. Yang itu pernah ya pas Bang Epeng ya, itu beruntung. Nah, itu beruntung namanya ya, itu beruntung banget. Beruntung dalam artian gimana tuh Pak? Ya karena kerekam. Apa dimensinya lemah Ya karena kan dimensi kita kan kadang saat bersatu, nah itu dia ketemu. Tapi gitu. kalau bentuk-bentuk itu ada nggak sih? Apa tuh? Kayak misalnya genderuwo, butir, atau apa gitu, ada nggak? Semua ada, dan mayoritas kebanyakan tergantung dari imajinasi kita. Wah ini kuntilanak begini, ya itu yang keluar biasanya. Wah genderuwo ini, ya itu yang keluar. Karena apa? Dari kita, dari pemikiran kita dari sendiri pemikiran kita sendiri, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita positif itu pikiran yang lain, So, iya, misalkan maksudnya gimana? yang positif maksudnya nggak mikirin macam-macam gitu, dia nongol nggak gitu? Kalau ada yang dia usil, jahil, pasti nongol. Si nongol. Ya, misalkan ada kan suatu tempat atau suatu daerah yang memang makhluknya jahil, usil ya. Oh yang dikasih jahil lah, Nah, yang sering lah. ya seringnya jahil kan, karena suaranya kah ada bunyi tapi nggak ada wujud, kan kayak gitu, ya kan? Itu banyak kejadian ya, kita sering Banyak sering, keseringan suara doang yang kita dapat ya, tapi wujudnya jarang. jarang. Dan kadang-kadang kayak gini lah, ini kita ke arah sini, nggak tahu yang nampak ini di sebelah sana, kan nggak kelihatan di kamera. Kadang-kadang yang ngelihatnya langsung mata, ya kan gitu, tergantung kuat-kuatan itu. Kekuatan. Nah, ya kan? Iya benar. Kuat-kuatan kitanya, kita takut Kekuatan iman kita Nah. sendiri ya. tapi sama yang kejadian kayak waktu Acong uji nyali itu ya. ya, contoh nyali waktu itu benar. Dia ngelihat di depan ada, di depan iya, karena nggak kelihatan di kamera, karena posisi di belakang kamera adanya. Padahal itu akan ada kaca, itu seharusnya tembus loh kalau bisa di kaca. Tapi itu emang kagak kelihatan, Ya emang makhluk, kan sengaja gitu. ya biar kau kelihatan dari depan ya. Iya kalau di depan, tapi nggak. Bedanya kan kalau makhluk kadang-kadang nggak kelihatan seperti itu, nggak bisa Itu emang dicermin. di kaca itu di cermin emang nggak bisa. Nggak kelihatan dicermin. Oh manusia Kadang-kadang, baru ya. kadang-kadang dia adanya di cermin, di belakangnya nggak ada, kan kayak gitu. Itulah makhluk. Itu juga aneh sih. Ya ini saya bilang tadi, kita harus percaya nggak adanya jin? Ya harus, karena jelas ada. Ya salah satunya sering saya ucapin juga ya kan, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah itu dalam Quran. Jelas jin juga disuruh ibadah sama Allah, cuman kita nggak tahu cara ibadahnya mereka, kita nggak tahu. Pepohonan pun, binatang semua ibadah sama Allah, kita nggak tahu cara ibadah mereka ya. Cuman sama kayak manusia, yang rajin mah rajin kan gitu kan, yang jahil menjahil ya wajar, manusia sama, hidupan itu jelas sama gitu. Cuman beda dimensi dan ruang waktu itu. Mungkin tadi bilang bisa nyentuh nggak kita? Masih kadang-kadang masih bisa menyentuh, tergantung takaran keilmuan, sama kayak manusia, ada yang bisa ngeliat, ada yang enggak, kan gitu ya. Melihat hal-hal kegaiban kan gitu, ada yang enggak, Ada yang bisa rasain, ada yang bisa ngeliat. ya Rasanya ngerasain, cuma nggak bisa ngeliat kan gitu. Beda. Itu sama kayak gitu. Jadi enggak semuanya makhluk itu bisa menyentuh atau apa, cuman yang kebanyakan itu kayak ngerasain waktu itu sempat kemasukan ya. Sempat kemasukan karena apa? Mungkin dalam keadaan kosong, entah itu lagi ada masalah, entah itu diem, kita kecapean apa gitu, banyak macam ya. Akhirnya ini kita kosong, lengah, dia nempatin tempat posisinya kan gitu, ya kan, berat itu rasanya. Itu rasanya apa ya waktu dia mau kesurupan itu apa bang? Rasanya maksudnya sama kok apa kehilangan sadaran atau gimana gitu? Awalnya sih berat ya, pundak sini Kayaknya muntah-muntah juga tuh yang ya, kayaknya tuh tuh mual, sempat mual tuh kayak lumayan lama lah mualnya itu. Itu kan karena benturan dimensi ya, benturan dimensi itu kadang kita bisa mual ataupun merinding, gesekan dimensi itu kan, itu memang ya bisa mual ataupun pusing gitu apa, akhirnya berat pundaknya, berat, udah kadang-kadang ngeblank langsung gelap. berarti itu nggak sadar ya kalau orang kesurupan Dia nggak sadar kalau kesurupan. Kalau dia masih sadar ya berarti aneh juga sebenarnya juga. Emang aneh kan, salah satu waktu itu di kolam renang Arina itu Iya. yang kata
bocah kesurupan itu. Hmm. Itu kan ini gua sampai hancur ini kan. Oh, yang anak muda ya? Anak muda Iya, yang iya. kadang percaya dia mau nyoba. Ini kan sampai hancur pas Yang masuk uji kan. nyali ya, yang satu uji nyali, Ujinya akhirnya sampai hancur. itu kita ujinya pakai lilin ya, sampai ujung mati semua kan. Ya kita tetap siaga ya, kita tetap harus siaga karena memang apapun itu kita jangan sembarangan. Makanya saya bilang kalau setiap mau kita penelusuran ataupun kita uji nyali, kita main adab, etika. Kita dimanapun juga berada, etika harus diutamakan, adab diutamakan, karena kita juga nggak suka tempat kita di onong boy begitu aja kan, ya, apalagi mereka gitu. Bismillah. Jalan. Penangkal jin itu padahal itu kan kita manusia nih, karena Allah menciptakan kita derajatnya lebih tinggi. Ah betul, itu masih lebih tinggi. Terus Kenapa bisa dia bisa kemasukan? Sedangkan dia derajatnya lebih tinggi manusia nih. derajat lebih tinggi, nah, tapi hatinya gimana? Tadi kalau kalau manusia mau dianggap derajat lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya, karena memang makhluk manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, Tapi manusia tidak ada yang sempurna di antara sesama manusia. Nah, kalau kita pengen dianggap lebih mulia, lebih sempurna di antara makhluk lainnya, pikiran dan hati kita jangan kosong dan jangan kotor, dan harus diisi dengan sering-sering dengan kalimat Allah. Karena apa? Karena biar kita nggak kosong. Kalau saat kita kosong ya macam-macam, mau pikiran jahat, nggak usah ke masalah jin, ya kan? Pikiran jahat. Kalau kita kosong akan adanya Allah, kosongnya pikiran kita, akhirnya pusing, nggak punya duit, tetek bengek, ya gak? Melakukan kejahatan. Karena kosong tadi. Jadi bukan hanya masalah jin aja yang bisa masuk, itu pikiran. Nah, itu masuknya ke setan yang menghasut. Ya, itu beda lagi nanti kan gitu. Itu setan yang menghasut. Karena setan ada dua jenis bentuk, yang berwujud sama yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud ada dalam hati manusia yang suka bisikin. Nah, setan yang berwujud, manusia itu sendirilah yang jadi setan. Karena kadang kita punya teman ngajakin yang nggak benar, ayolah kita minum lah, ayolah. Halo, nggak CS lo gitu, misalkan. Nah, itu lagi jadi setan tuh teman berarti, gitu. Ya, makanya setan itu adalah kadang-kadang diri kita sendiri kadang jadi setan. Kalau kadang kita yang enggak suka ngajak yang enggak lagi sekolah, kita bolos aja lah. Nah, berarti setan tuh, gitu. Ya kan gitu. Itu golongan setan. Nah, makanya bacalah sering-sering a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan tukang tipu. Setan itu kan tukang tipu, tukang hasut, ya, kasar lempar batu sembunyi tangan, kan kasar gitu ya, tukang hasut lah ya, yang terkutuk begitu. Sama kayak misalkan beda kalau dengan kalau jin itu ya jelas dia berkeliaran dan hidupnya berdampingan dengan kita, hidupnya, cuma beda dimensi. Manusia itu banyak kan mana sih? Ya kalau dalam ini ya jelas dia kalau kasarnya kalau beranak, kalau melahirkan dia kayak binatang banyak. Kalau kita paling satu, ya dia bisa sekian banyak 10, wah itu beranak lebih banyak. Jadi komunitas mereka lebih banyak, makanya di semua tempat ada bilang wah ini nggak ada makhluknya, bohong, pasti ada jinnya. Cuman antara baik atau tidak, jahil atau tidak. Makanya kalau rumah atau tempat kita tinggal, kalau kita sering ibadah di situ, ya makhluk yang nggak beres pun akan gerah. Tapi yang baik, jin-jin yang baik pun ya, yang Islam juga kan ada jin aja macam-macam ya, dia akan ikut ibadah dan biasanya akan ikut menjaga tempat tersebut. Nah, gitu. Sama misalkan tempat biasa buat maksiat, buat apa ya, dia tergantung manusianya kan. Dan jin itu lebih senang disuruh sama manusia, karena manusia itu kan gampang dibodohin, ya kan. Wah ini percaya, akhirnya percaya kan gitu kan. Nah, kayak di TV itu bukan nonton juga tuh, kayak saudara kita sendiri pernah kesantet itu katanya dari jin, atau jin itu bisa disuruh, Bang? Jin bisa disuruh,
Maka saya bilang tadi jin tuh senang kalau disuruh sama manusia. Bisa berarti ya? Bisa. Tadi saya bilang tergantung kekuatan ilmunya. Gitu. Semua kan ada tingkatan yang nggak seluruhnya jin itu bisa, tapi nggak seluruhnya semua orang bisa, tapi ilmunya ada enggak kan kayak gitu. Kan antisipasi kayak gitu ya, kalau misalnya kita buat menamaikan diri kita, Bang, misalnya dari gangguan setan jin dari teluh kan biasanya jin dikirim itu antisipasi kita apa tuh, Bang? Biasanya ya Ada, memang itu ada ayat-ayat khusus biasanya ya. di Quran ada, semua yang ngambil dari Quran berarti ya, Bang? Nah, iya, keilmuan Al-Quran itu dahsyat, ilmu dahsyat. Itu Al-Quran itu bukan cuma sekedar bacaan, tapi pedoman, dan itu pun kalau mau memahami tentang keilmuan baik dunia maupun di atas dan di langit dan di bumi ya, itu di Al-Quran jelas ada. Cuman tinggal kita, kekuatan manapun ada di Quran dijelaskan, cuman mau nggak kita ngegalinya, ya kan? Mau nggak kita baca, kita teliti? Kan enggak semua. Kadang-kadang duga-dugaan, akhirnya pentafsiran, akhirnya banyak salah tafsir, kan kayak gitu. Ntar disangkut pautin begini-begini, disangkut-sangkutin, ya kan? Disimpel-simpelin. Nah, disimpel-simpelin, digampang-gampangin lah. Jelas Quran ada. Makanya kayak jin itu, Bang, kayak teman-teman kan nggak percaya nih. Nah, Rupiah saya lah contoh yang awalnya saya ngeliat apa di YouTube kan, apa sih konten tentang makhluk halus yang jelas sih kan 2021 kan makhluk halus nggak ada. Nah, saya penasaran, nah teman juga ada yang penasaran, banyak juga kapan mulai banyak yang mau ngikut, ya bilang pada rata-rata teman saya banyak yang nggak percaya, Bang. Rata, Bang, sama semuanya. Sama kayak Semua. kita juga ya. Orang-orang gue juga sama semua ya, waktu itu kan rame. iya, terus akhirnya bingung sendiri kan, Sendiri. pucat sendiri tantangnya. Sendiri. Iya kan? Kayak siapa yang maju? Nggak, menjawab jerogan. Nah, iya. Ini di belakang doang nonton doang ya. Karena gini, Nonton. orang itu apalagi di medsos ya, di media sosial, mau di YouTube, mau di TV manapun ya, orang hanya ngelihat. Kadang-kadang nggak usah ini, kita niat baik aja orang ngeliatnya salah ya. Iya. Kayak gitu, padahal yang lagi ngobrol atau lagi ngapain, lagi bicara, wah ini berantem, padahal malah lagi ngobrol kayak gitu. Wah, itu kan kita nggak tahu Benar-benar. gitu. Kayak saya halnya yang awalnya penasaran kan pas kemarin uji nyali ternyata Berarti berarti begini rasanya kan gitu kan. Nah, itu jadi saran saya buat semua ya, buat pemirsa semua juga, jangan cuman kita cuman sekedar berasumsi begini, bohongan, ini ya. Ya kalau emang mau penasaran, buktikan, hayu, kita welcome siapapun kok. Silahkan kalau dari bersama mau silahkan, atau temennya Prio juga kalau mau ini silahkan. Kita tidak pernah melarang, tidak pernah mengkat ya, nggak dikat siapapun, wah ini nggak boleh, enggak, silahkan. Ngasih batasan lah. Tidak ada batasan manapun, kecuali memang kalau masih di Masih bawah muda. 17 tahun jangan Oh, nggak boleh tidak. ya. Karena takutnya kan belum dewasa, ntar kita disalah-salahin juga kan gitu kan. Nah, kalau memang daripada itulah tadi, banyak kan sok taunya, Sotoy. nggak ngerti apa-apa, wah ini begini, wah ini begitu, karena kebangetan sok tahu namanya kan gitu, mayoritas orang kan gitu. Ya mudah-mudahan teman Prio sendiri ya pada ngerti, kalau emang pada ngerti silakan kan. Kalau kemarin Ledik waktu kita cuma lu settingin kerja sama, saya bilang saya tantang, ya udah lu datang, ada komen aja, nanti dikasih nomor WhatsAppnya, bisa ikut juga. Iya silakan kok. Awal saya juga penasaran, nggak bohongan ya, berapa apa sih biar editan segala macam ya kan. Apalagi sekarang dunia itu banyak yang kuntilanak ada banyak. Ya kan? Bisa nampak, bisa jelas banget. Kalau ditenteng balai. Makanya Emang Nah, bola. itu kan tenteng. gini, kalau udah lama, nah itu mah mungkin namanya di hiburan. Ya, hiburan, tontonan itu sih kalau saya bilang tuh sah-sah aja ya. Ya kalau mereka mau bermain teknik, trik atau apapun silahkan kan gitu. Cuma di sini kita mencoba menyajikan yang sebenarnya gitu loh. Kita di sini mencoba menyajikan yang sebenarnya. Kalau memang misalnya tadi masih penasaran, ya ikut aja. Kayak waktu teman Boy ya, teman-temannya kan Rame. di pesantren itu yang kebakar ya, Iya. bekas pesantren, sampai saking berapa orang ramenya itu. sampai saya pengen ikut, saking rame, yaudah Iya. nanti aja dah ke belakang kan. Benar. Rame, Bang, penuh, Bang. Itu kan saat Sampai teman pergantian berapa kali itu. lah ya, teman Boy sendiri ada yang direkam juga kan, ada yang udah ngelihat sendiri, akhirnya nggak
berani ya. Oh ya. Ngecek ini. Lah iya. Dicek Makanya jangan apa namanya? Jangan cuman kita bisa asal ngucap settingan apa dulu nih ya, kalau handphone ya disetting lah biar di YouTube-nya bisa, biar kameranya kelihatan. Kalau nggak disetting gelap. Nah, ya cuman kalau diedit kita kebetulan main edit. Kalau kita konten itu edit cuman untuk cover atau thumbnail sama tambahin musik sedikit ya ada suara-suara musik. Kalau yang lainnya kita tidak gitu, real kan gitu. Jadi wah ini cuman ya itu kadang-kadang namanya penelusuran atau nyali ya jarang banget ya. Pas berapa lama Bang Epeng waktu itu ya, oh iya banyak kok di kamera nggak kelihatan, dia kelihatan sendiri, akhirnya ketakutan sendiri kan kayak gitu. Tapi kita tidak akan bisa keluar dari rasa takut kalau kita tidak masuk ke dalam itu semua kan gitu. Kita lawan karena rasa takut hanya ada di dalam diri kita. Kita biar bisa ya kita lawan, dibuang rasa takut itu ya kita masuk ke situ. Cuman juga jangan sembarangan, harus ada yang ahlinya gitu ya. Main sembarangan aja ya insya Allah walau bisa seperti apa hasilnya kan gitu ya. Ya karena kan kadang-kadang orang begitu, ini nggak ada saat itu nggak kenapa-napa, takutnya di rumah, takutnya diikutin di rumah yang punya anak, yang punya saudara, yang punya adik kecil ya misalkan, itu yang bahaya. Apalagi dia nggak bisa apa-apa, wah gue sok tahu ya akhirnya. Jin itu bisa ngikut ya dari konten. Ya bisa lah, emang setiap kita ngikut emang nggak ngikut, yang ngikut cuman kan ya insya Allah kita jagalah ya kan gitu. Wah ngeri juga, untung kemarin jaga. Nah, iya. Ya kita berani ini juga karena kita juga ya sedikitnya mungkin saya juga mengerti dikit lah gitu ya. Jadi jangan sampai saat kita live atau uji nyali ya kan live keseringan kita nih terjadi sesuatu kan kayak gitu, kita minta. Makanya kadang saya bilang jangan keluar dari area ya kan. Yang ada lilin itu ya. Kalau sampai keluar area sendiri ya itu kan udah ada warning, jangan sampai keluar. Kadang-kadang ada yang sok tahu mau keluar ya, itu pada apa ya di luar tanggung jawab kan. Kita bilang jangan keluar area situ kan gitu. Nah, itu jadi ada batasan areanya, mungkin kita pagar lah kan gitu. Nah kalau jin itu bisa menyerupai nggak sih? Jin misalnya bisa menyerupai kayak misal kayak istri kita. Jin itu bisa karena dia punya keahlian berubah berbagai macam bentuk wujud, bisa berubah berbagai macam wujud. Jadi dia bisa menyerupai istri kita, menyerupai teman kita, apa binatang banyak macam. Suka-suka dia berarti. Ya, apalagi kayak jin gini, misalkan nih, wah sini itu si yang udah meninggal nih, almarhum misalkan, dia datang, loh hari apa, hari biasa, dia datang mulu. Bagaimana ceritanya? Kadang-kadang jin, karena hidup dia kan lebih dulu dari kita. Umurnya bukan 17 tahun, bukan 50 tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi misalkan di sini, dia beliau dari kecil udah di sini, dia belaga, wah kemasukan, kemasukan orang tua lah atau siapa atau teman atau siapa. Lu masuk kecil begini, ya tahu orang ngomong kecil dia tahu di sini, ngerti nggak? Kan dia udah di sini duluan. Belum kita dia. Jadi sejarah tempat ini pasti dia tahu. Seluk beluknya pasti tahu. Gitu. Pantesan waktu saya nonton YouTube ngeliat channel Abah nih kan, tadinya nggak percaya karena waktu itu saya pertama kali nonton yang waktu di danau tuh ada penampakan yang nyata gitu. Itu tuh kayak boneka itu tuh. Ini makanya saya dari situ penasaran, saya subscribe. Ini benar nggak sih? Makanya dari situ saya komen terus. Itu yang masal itu. Yang masal yang banyak kesurupan ya. Dia juga salah satu boy kena. Itu apa? Ada ya dia. Oh iya benar ada. Saya penasaran di situ bahwa waktu ngeliat ini benar apa enggak sih, makanya dari situ penasaran. Bohong kali ini masa boneka kayak gini ya. Berarti jenglot ya, tempat karang. Dari situ saya nontonnya tuh. Ya. Dari situ penasaran, bener nyata nggak sih kayak gitu. Bahkan di situ kata warga-warga sekitar gitu ya, katanya makan ada siluman ular situ. Ya, banyak yang bicara mitosnya siluman ular. Cuman memang kita belum ketemu ininya makhluknya atau apa. Makanya
konten kita tuh sebenarnya untuk menguak mitos, ya. Kita di sini untuk menguak mitos. Kadang-kadang orang cerita, wah tempatnya angker begini, ya kan? Kenapa kita nggak ambil coba sok sendirian tes ini? Memang nggak ada. Kadang-kadang kan jin itu senang membuat keonaran. Jadi dibikin cerita yang aneh-aneh, kan kayak gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Akhirnya kebongkar. Kalau memang kayak misalkan ada petilasan, katanya dari ini gitu, dari sejarahnya, kita kan kadang-kadang kita minta, ya kan? Kalau memang ada dia peninggalan apa, ya kalau memang dibuktikan ada barang ya kan, kadang-kadang ya nggak pada pernah ada juga di kota kita sampai daun atau pohon itu bergerak goyang Itu yang di gitu kan. Curug ya? Daerah Curug, Curug. Curug Depok ya jatuhnya ya. Iya. Emang itu banyak yang larang juga sih teman-teman juga. Iya awalnya katanya ya, Banyak yang larang. kata awalnya itu lokasi memang rawan bahaya katanya. Kalau kita Apalagi kan Mm-mm. di situ lu boy, bini lu kan lagi bunting kan gitu kan. Lagi hamil tuh. Ya hamil ya kan, bunting. Terus Gimana? Ya gua mah selain aja emang puasa lah gitu kan. itu kan salah satu mitos. Ya lagi hamil, istri hamil, wah jangan begini, jangan begitu, jangan begini begitu. Loh, selama kita yakin ada Allah, yakinlah akan adanya Allah. Kalau yang beragama Islam Tapi orang nggak kenal juga, orang kontrakan ngomong di tetangga boy. dia tetangga itu nggak kenal, pulang malam mulu ya, emang nggak khawatir pulang malam mulu tuh istri lagi hamil. Ya kita mah taala aja pak, kata dia remen banget gitu. Terus akhirnya sekarang udah ngelahirin kan istri? Alhamdulillah udah lahir ya normal. Alhamdulillah normal, sehat walafiat, alhamdulillah anaknya ya. Dan itu jadi mitos, itu yang harus kita buang. Dalam arti kita percaya dengan hal gaib itu ada, tapi jangan dikuasakan. Jadi terlalu dikuasain dikit-dikit, wah ini begini, wah ini jangan terlalu kita akhirnya menuhankan. Nah salah juga gitu kan. Kita ada Allah. Kalau orang Islam yakin sama Allah, yakin dan harus tahu ilmunya, jangan cuma yakin doang nggak ada ilmunya, boncos. Macam nyelonong Ya banget. kan? Iya. Kayak wah gue yakin ada Allah, tahu kagak ilmunya nyelonong ya kejadian kan gitu. Kemarin juga gitu, ujinya yakin kemasukan Lah iya, wajar nggak apa-apa kan gitu. Yakin kenapa? Oh sambil ya mudah-mudahan nanti dites lagi. Gimana Kalau lu kuat? nggak apa-apa, kalau Melatih dia juga pas sih. nah dilatih. Kalau nggak kan bisa karena terbiasa. Ya kan? Sama bang gue juga dulu awalnya emang gak yakin. Ya, pas ngerasain sendiri emang liat mah enggak sih gitu, cuma ngerasain yang kayak gimana ya di situ gue mulai yakin emang itu ada gitu. Tapi jadinya penasaran om, kayak kita penelusuran awal nggak percaya, jadi penasaran, jadi Nah, pengen itu terus makin gitu. makin ini bang, ntar nanti kalau misalnya lu udah kayak ngerasain kayak gini nih, yang kayak yang gue kan yang gue alami gitu ya gue makin penasaran siapapun gue, bahkan gue ngiri ya masih Acong ini, ngiri banget. Macam bisa dengar, bisa bisa lihat. dengar, bisa tumbang aku geser, Nah, aduh gue ngiri banget, serius. berarti belum beruntung kan gitu. Beruntung gue. Kalau Cuma kalau kalau sampai masuk itu ngerasain. Nah, itu berat ya badan ya. Berat, awal berat. Emang kan dari awal juga gue Iya. muntah baik. Iya. Tapi kalau tempat kayak gitu memang muntah terus. Pasti Ah, ya. sama ya, kalau pengen kesukaan itu muntah terus. Iya rasanya kan jelas itu. Yang ngerasain ya kan dimensi tadi benturan dimensi kita. Kuat-kuatan berarti. Iya. Iya Pak ya. Mual, muntah. Terus udah berapa kali tuh uji nyali siapa tuh? Bang Epeng. Epeng. Nah, Terus yang kedua dia Si Bang Dadang kali bukan. yang di sono yang dapat Batara Karang. oh si ya Bang Epeng sama bukan Bang Epeng, Acong sama kamu malah. Ya kan si Acong dulu Bang. Terus kamu enggak jadi Bang Jadi ya. Epeng. Masuk Dia kamu. takut ya. Iya, dia nggak jadi Sama akhirnya Boy. boy kan gitu. Oh itu bisa nyata ya Bang. Jadi perwujudan, maksudnya perwujudan dari kasat mata, kok bisa jadi nyata seperti boneka Barangnya, Iya. ya kayak saya bilang tadi, segala sesuatu ada ilmunya, Oh. gitu ya. Yang makanya gini kadang itu begini, itu begitu, karena dia nggak tahu ilmunya, jadi anggapannya selalu Awalnya settingan, kayak gitu awalnya. karena nggak tahu ilmunya, kan gitu. Kalau orang tahu ilmunya, ya emang itu ada, ilmu itu ada, kan gitu. Jadi makanya saya bilang jangan katanya ya keilmuan
itu jelas ada, ilmunya itu ada, ya kan? Oh bisa enggak? Semua orang bisa pelajari, cuman satu, berbakat atau tidak. Yang kedua, sabar enggak, karena mempelajari ilmu kan enggak gampang, enggak sehari 2 hari. Nah, seperti balik Ya. telapak tangan ini. Nah, enggak seperti balikan telapak tangan, dat langsung selesai. Nah, semua enggak. rata, jangan yang gitu dah. Kayak kita mau apa juga nggak mudah kan? Betul, ya ada. Pokoknya kalau kita mau melangkah Ada aturan, 1000 ya. langkah, diawali dengan 1 langkah. Semua ada prosesinya, saya bilang. Ya, itu tentang kayak tadi, misalkan bisa nggak dari gaib ke nyata? Ya bisa, orang ada ilmunya, ya kan? Ya kan? Kalau yang nggak bisa, ya sampai budak yang nggak bisa, orang nggak tahu ilmunya. Ya karena kan kita awam Mbak, jadi kesannya nggak mungkin Iya. gitu. Karena kan kita nggak tahu tuh Ya, masalah karena kita nggak paham kan Bang. masalah Iya. ilmu kayak gitu kan kita nggak paham tuh. Jadi Nggak. merasanya wah nggak bohongan nih kan. Mendingan nggak paham daripada sok tahu. Benar. Udah Mendingan sebut nggak ya. paham. Karena apa? Orang kadang-kadang nggak paham tapi sok tahu, kesana dia yang ngerti. Wah ini mah begini. Padahal di sini nggak ngerti apa-apa, kan kayak gitu. Nah itu mendingan nggak tahu sama sekali, bahkan bertanya, ya nggak? Kalau sekarang banyak orang nggak tahu tapi so taunya yang banyak, gitu ya nggak? Benar. Mendingan nggak tahu, bertanya. Makanya itu saya nanya, Ah, ngikut betul. dah penasaran. Iya. Bener gak sih? Ternyata untuk pengalaman juga sih bagus juga sih. Jadi makin kita memperkuat iman kita juga bahwa Lah, iya. oh kita masih bisa muntah-muntah gitu. Apakah Betul. itu kalah energi atau benturan? Benturan, biasanya kan benturan dari dimensi nyata, dimensi gaib itu benturan. Kadang-kadang ke fisik juga Fisik nolak ngaruh. apa? Kalau iman kita kuat itu nggak terasa apa-apa kali ya Bang? Kalau misalnya iman kita kuat ya dalam Iya. artian sholat kita rajin atau gimana? Pengaruh nggak sih Bang kayak gitu? Sholat rajin. Ah, Kenapa? tentang benturan gaib itu apakah biasa aja karena kita auranya mungkin ya auranya dari Nanti itu ke konsep tentang sholat itu nantinya ya. ada lagi tuh ya. Ada lagi nanti nih. Pas yakin saat di situ, Bang. Hah? Dia kata sholat rajin tapi yakinnya pas di situ kagak ada gimana, Bang? Nah ya hilang. Hilang ya. Iya. Maksudnya hilang tuh hilang yakin ya gitu kan. Sholat orang banyak sholat kok. Ya. Yakin sama Allah juga kagak. Ya. Sholat sekarang apalagi sekarang banyak kan cuma kewajiban, menggugurkan kewajiban. Ya kayak orang sekolah, yang penting gue masuk sekolah, gue bisa mau kagak bodo amat. Masalah ranking Nah, belakangan. yang penting gue absen gue bagus. Yang penting absen Kan gua gitu bagus. sholat mah. Ya kan? Itu tentang sholat nanti kan kayak gitu ya. Iya. Nah, cuma kalau itu tadi keimanan itu benar memang harus kita tumbuhkan, apalagi kan kita hidup memang tahun 2021. Wah zaman modern nih ya kan, umur kita lagi 2022, Canggihnya makin canggih, wah peralatan. Tapi ingat segala sesuatu tuh pasti ada hal kegaiban, dan kita tuh nggak akan bisa tahu tentang hal kegaiban itu apa, karena Allah berkata juga pada Rasulullah, ya Muhammad, kalian tidak akan tahu tentang kegaiban baik di langit maupun di bumi. Hanya Allah yang punya kuasa semuanya. Kan kayak gitu. Kita hanya segelintir kecil. Ngerti nggak? Ada tuh ayat itu Bang. Ya ada semua. Makanya nanti tuh kita di sini konten-konten kita mudah-mudahan nggak keluar dari jalur-jalur akidah ya, karena kita di sini juga menjelaskan ya, saya bilang kalau mau konten ya mau penelusuran, tapi tetap adab dipakai, adab dimanapun kita berada, adab diutamakan, ya nggak? Bukan berarti kita orang bisa bodo amat nggak begitu kan? berani boleh yang penting Nah benar, jangan berani kan, wah gua berani sama tuh orang-orang mau tarik mana udah percuma. dipakai mati konyol, benar nggak? Itu harus berkelahi, begitu. Contohnya Contoh nyata, gua berani sama dia, gua punya otak di kampungan orang, dihajar dia konyol gitu. habis Iya, digoreng, iya nggak? Jadi bahan-bahan ini ya. Air sayur. Nah iya, nah, jadi semua ada perhitungan. jadi bahan sarapan. Wah tadi saya tegaskan, saya ingatkan keilmuan itu, segala sesuatu pasti ada ilmunya, ya. Mau dia dari gaib bisa jadi nyata, bisa, Rasulullah juga ada ilmunya, ya kan? Kalau yang nggak bisa, kadang-kadang kebanyakan sok taunya, wah itu bohong, wah ini karena dia nggak tahu, karena dia nggak mendalami, kan kayak gitu. Karena nggak mendalami segala sesuatu, kan gitu. Coba kalau dia mendalami, oh, kan gitu, oh, biar kita bisa
mendalam itu apa? Ya dekat sama Allah aja. Saya juga enggak berarti kita orang bisa, enggak. Kita sama-sama kok, sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan di sini. Kan gitu. Berbagi. Itu satu, semakin kita mau dekat sama Allah, semakin kita dekat dengan hal kegaiban, karena Allah maha gaib. Itu aja. Jadi kita akan terus tuh, ya kan? Nah, namanya kita mau dekat dengan hal kegaiban, Allah maha gaib. Pasti kan kita pecahan-pecahannya mah pasti kena, gitu kan? Itu hal kegaiban, ya. Untuk mengetahui hal gaib, ya nggak akan bisa, karena yang punya rahasia gaib hanya Allah yang punya kuasa. Nggak bisa kita, makanya ini hanya segelintir kecil. Saya bilang di konten kita mencoba untuk penelusuran, menguak mitos, ya, menyajikan ini loh seperti ini. Katanya orang, katanya waktu itu nanti insya Allah ngasih lokasi ya, Iya. di daerah, itu lokasi istri ya, tempat ya, katanya ada ntar lokasi. Mitosnya itu apa? Mitosnya Tumbal sih, Bang. banyak minta tumbal ya. Nanti kita patahin di situ tuh. Ya, maksudnya bukan dipatahin gimana, tapi kita buktikan. Buktikan benar nggak kita patahin mitosnya. Betul. Tapi kayak gitu benar nggak sih Bang, kalau misalnya jin itu bisa memakan korban pemakan manusia gitu? Maksudnya? Kayak tumbal semacam itu. Kok dia bisa, bukannya nyawa itu bisa, hanya Allah yang bisa mencabut gitu? Allah nggak nyabut nyawa, Israil nyabut Maksud nyawa. saya maksudnya Ngapain Allah turun tangan nyabut nyawa? maksudnya kayak gitu Bang. Ada Maksudnya para malaikat. Iya. malaikat kan yang nyabut nyawa tugas bukan Betul. jin gitu. Kalau itu minta tumbal, kok jin bisa mencabut? Gitu? Kadang-kadang gini, Itu yang aneh. umur kita kadang misalkan umur 50 tahun, 40 tahun kita disantet atau ditumbal atau tetek bengek ya, dengan secara hal-hal unik atau hal kegaiban gitu ya. Itu biasanya kalau nggak salah dari mati kita umur 40, harusnya kita umur 50 tahun. Selama 10 tahun ini kita itu diambil jadi budak, kebanyakan dari budak dia nih. Terus tahu saya waktu itu gitu. Nah, kalau saya mohon maaf Bang, kok dia bisa mengambil kita jadi budak gitu? Mengambil Iya, kita 40 tahun. jiwa kita, jiwanya diambil, Kok jadi bisa budak. dia? Iya, kok dia bisa ya? Bisa kan semua Allah sudah izinkan. Oh, bisa. Bahkan kita itu kan yang bisa diambil gitu, kenapa? Berarti ya dia satu yang kurang imannya kan gitu ya, yang akhirnya menjual belikan jiwa kan gitu kan, karena dia kekurangan imannya kosong. Tapi tetap aja yang nyabut malaikat ya dia. Lah iya, kalau pas saat matinya ya malaikat yang Tapi ngatur. selama 10 tahun itu ya berarti Dia ngambang, sama kayak katanya misalkan orang bunuh diri misalkan, dia bunuh diri umur 40 tahun, umur 30 tahun dia bunuh diri, ya selama 10 tahun yang ngambang kan gitu. Dan dia tidak bisa nakutin manusia. Oh, yang disebut roh gentayangan kayak gitu kali ya, roh gentayangan. Iya, tapi dia nggak ada namanya roh gentayangan, nggak ada. Itu jin yang nyamar jadi Menyerupai. orang tersebut. Ya, misalkan di sini bekas ada pembantaian di area setempat, di area tempat lain itu ada pembantaian. Kadang suka nongol ininya, itu bukan ruhnya, bukan ininya, tapi jin yang nyamar jadi orang-orang tersebut, entah itu yang dipenggal ataupun yang di apalah Oh, itu berarti ya. bukan dianya ya berarti ya? Bukan. Bukan jiwa dia ya, berarti jin ya. Jin, mayoritas itu jin. Tahu saya begitu gitu. Jadi nggak ada kayak misalkan nih ini kemasukan ini, bukan, itu jin yang nyamar orang tersebut. Nggak ada. Ruh nggak bisa nyuruh. Itu konsep itu, setahu saya ruh nggak bisa nyuruh. Ruh akan datang, ruh yang sudah meninggal biasanya akan datang kalau nggak malam Jumat atau malam setiap Ramadan biasanya gitu loh. Itu roh itu. Ruh, dan itu hanya di luar rumah nih, dia nggak akan masuk. Dia ngelihat misalkan nih orang tua nggak ada, dia ngelihat apakah kita sama keluarga ribut, ya biasa dia nangis tuh ruh gitu, ngelihat dalam keadaan sedih. Kalau kita anteng-anteng aja, bahkan kita baik, senyum, itu ruh. Beda berarti roh sama jin itu beda. Ya, beda. Nah, kalau keilmuan, kadang-kadang ilmu itu tidak akan mati. Nah, ilmu juga bisa menyerupai orang tersebut. Misalkan orang berilmu,
ilmunya menyamar ini pakai sama persis itu ilmunya gitu. Bukan ruhnya mah udah di sana, kecuali kata Allah yang jelas seorang mujahid ya atau seorang yang ini ulama ini jiwanya tidak akan pernah mati ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita harus yakini karena kayak para wali ya para ini pasti kan karomah tetap ada. Nah kan itu yang nggak mati kan, tetap karomahnya kan ada ke kita semua. Ya. Karena ilmunya nggak mati ya. Nah ilmu tidak pernah mati, ya itu dia gitu. Kan ada ke kita, ya kan karomahnya apa, ya kan. Cuman kadang-kadang ini tempat akhirnya disakralkan. Nah itu yang salah. Jangan salah. Yang minta Maka disembah, jadi sakralkan itu yang nggak boleh. Ya, kayak pusaka itu ada. Kan kayak pusaka keris, wah, ya kan misalkan nih, wah ini ada jinnya, bukan dituhankan. Kalau orang tua dulu mau gini nih, orang tua dulu nih, tong, jangan lo langkain tuh pacul, karena tuh pacul lo bisa segede gini, kan karena buat macul, buat makan ya kan, nyari nanam padi apa di pacul, akhirnya kita bisa hasilnya dijual buat makan. Cara pengertian aja. Karena orang salah pengertian, akhirnya seperti itu, kan gitu. Kayak keris, buka keris nggak ada yang begini, ya kan? Buka ke bawah, ini yang tajam harus nuruk, ini yang tutupnya, nggak ada yang buka keris ke atas, pasti ke bawah, kan gitu. Beda sih, mungkin ada aturan-aturannya. Jangan orang, wah biar keris banyak jinnya begini-gini, enggak, musyrik, ya enggak lah. Orang dia mah kolektor, dia senang seni, mana seni dikatakan musyrik, kan gitu kan. Jangan salah kaprah kalau kita nggak ngerti apa-apa, mendingan kita lihat, disimak apa sih maksudnya, nah gitu ya. Jadi bukan berarti benda pusaka atau ini yang ada jinnya, ada makhluknya atau apapun itu bukan berarti dia piara ini, enggak. Kadang-kadang piara karena dia senang bentuknya, artistik atau seni, kan gitu. Iya, cinta seni ya. Pencinta seni kadang bernilai harga tinggi, kan gitu, karena seni mas anak-anak kita hargain seni, ya enggak. Jasa juga anak-anak kita jasa. Kalau barang ada bandrol, ada harga, modal sekian, itu kalau barang, ya enggak. Kalau seni nggak bisa, seni mah susah, kan gitu kan, bikin aja susah, gitu. Itu seni. Ya jadi tentang hal Jin ini dalam kegaiban apapun, kalau kita nggak tahu ya kita jangan menjudge, wah nih bohongan, nih begini, begini, ya sok rasain. itu awalnya saya kayak gitu. Iya. Nilainya wah nah settingan sekarang 2021 banyak intermediate segala macam. Betul. Iya. Makanya saya langsung komen, ada nomor abang WhatsApp, saya coba kan Kalau- bener gak sih? Kalau nge-live gimana ngeditnya ya? Iya kan langsung. Nge-live. Oh, silakan. Orang nge-live. Saya kira banyak masalah apa sekarang canggih bang, mulai apapun sebenarnya bisa ya. Makanya saya penasaran kan. Sekarang mah pintar orang Amerika aja bisa bikin tsunami di live segala macam. Iya. Banyak. Editan. Itulah teknologi ya. Kadang-kadang manusia itu kan gini, ingin kesalahan kita makin dia dikasih kelebihan kepintaran lebih, ingin mau nyaingin Allah, tidak akan mampu. Makanya penasaran kemarin sama teman saya juga nih mendukung tau. Mau kita ikut ke pas lagi ke pesantren ya, saking penuhnya kira udah besok kita. Iya saya berdua ke sana. Jadi penasaran, cuma Gue gelap bang, gue tadinya gue nggak tahu banyak waktu. Belum rame bang, jadi rame. Bingung gua. Sama abang kan kayak sempat priyo mau video, wah saking Itu, enggak lah. itu sebagian bang, yang lain itu Di luar ada banyak, bilang Bang. bohong tapi nggak mau ngikut. Itu dia yang Orang nyebelin. yang sekarang gini, kita nggak usah ambil pusing. Orang bohong tapi dia nggak mau ngikut, ya berarti dia mah takut. Kan kayak gitu aja, ya enggak? Bener juga sih, saya bilangnya gitu bohong, cuma hawanya waktu saya kata deg-degan juga. Lah iya. Deg-degan tapi penasaran mbak, gitu. Itu dia. Ya kalau kita penasaran lebih baik ikut. Makanya kayak tadi bilang di konten-konten semua mau bermain nama hiburan. Mereka salah nggak? Ya nggak salah, orang hiburan, ya kan? Kita mau main trik, mau main apa? Salah ya nggak salah, hiburan. Hiburan apa aja ya? Nah hiburan mah apa aja, apalagi sekarang media sosial. Itu jangan,
wah ini begini, enggak, tontonan hiburan ya gitu. Nah kembali ke kita mengekspor ke diri kita seperti apa. Wah ini tipu, enggak. Kayak orang bilang misalkan orang bermain teknik sulap kah apakah, wah tipuan, enggak, itu teknik, itu ilmu, trik ya, trik sulap ya kan. Ada yang bilang wah ini oh itu teknik film, trik film, trik edit, semua ada tekniknya, ada ilmunya. Kembali ke ilmunya lagi. benar. Kalau orang nggak punya ilmunya ya asal ngomong, asal ngomong, wah ini nggak ada, wah ini bohong, wah ini editan, ya wajar karena Belum ngalamin Mbak, belum ngalamin. Hmm. Kayak kita nih kan awalnya emang nggak percaya ya sama dia nih, kan teman kita nih, kita Iya. nonton berdua, saya ajak dia, mau coba kita ngeliat nih, masa ada boneka kayak gini bisa diambil kayak gini, masa jin bisa jadi nyata kan. Nah saya Itu komen, sebenarnya saya bukan ajak boneka bang, jadi kalau cuma kayak bentuk aja. ilmu ya Boneka. bentuknya kayak boneka. makanya saya ajak dia tuh Bang, lu penasaran juga, ayo. Gue pertama kali ngeliat itu bang, pertama kali kan kebanyakan gue liat di YouTube. YouTube memang kebanyakan Banyak kan gue ngeliat, dari makanya gue YouTube. waktu itu kayak ini Batara Karang maksudnya, jenglot ya. Ya bijak laut Batara Karang. Kalau wujud aslinya yang Kalau wujud aslinya gede, wujud aslinya gede. kan berupa barang. Rumahnya lah, kalau kata kita rumahnya, asli mah ya gede. Wadah itu ya. Ya kalau jenis gitu siapa yang takut? Saya cipik ya. Iya enggak? Gue kecil ternyata ada yang lebih kecil. Wah, lu injak kenal lo kan gitu. Oh aslinya mau gede. Kalau Biasanya dia lompat, bau, gua kabur. Dan aslinya pun bau. Kalau dia bisa jadi kecil gitu dia wadah cuma tempat ya. Lah iya, wadahnya. Kayak mata deh. Kita ngeliat mata segini Kalau kecil salah ada kan. cerita. Coba dicopot matanya. Turun Segini menurun ada mata. kan? Kalau nggak salah Bi ya, Hah? cerita turun menurunnya itu ada ya kalau nggak salah, cerita mitosnya. Oh iya, mitosnya ada. Nanti kita coba kuak tuh mitos Kuak. dari Batara Karang itu seperti apa. Oh ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Makanya Indonesia ini, kita Nusantara ini banyak sejarah, Banyak. banyak bahas sejarah. Makanya jangan lupakan sejarah ya, cikal bakal kayak situ keturunan ini tentang, jangan dilupakan sejarah itu ya. Terus sejarah nanti coba kita kuak lagi semua, kita coba kuak tentang sejarah. Insya Allah kita juga nanti akan tentang sejarah. Jadi di Ansori TV channel ini bukan hanya menguak tentang jin atau apa, tidak, Sejarah juga ada. tapi insya Allah sejarah pun nanti akan kita ulas ya. Sejarah itu gimana. Bang gini Bang, Sok. kalau kita mau ngikut boleh belajar gitu Bang. Jadi saya jadi penasaran Bang, maksudnya mau ngikut-ngikut, penasaran buat belajar juga Bang. Mau ngetahuan juga gitu Bang. Silakan mau ngikut-ngikut kita, mau saat live ikut silakan. Kita kasih bilang tadi, mau ini silakan. Kalau belajar, belajar jangan cuma untuk hal seperti itu. Kenapa? Udah punya rumah tangga, Yang tugas positif-positif. utama adalah mencari Ya, itu mau nafkah. tahu, Bang. Itu mau Kita tahu. mah kadang-kadang ada orang saking main belajar dia lupa Oh, warga. sama tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, Iya. dia belajar ilmu, salah jalur, Benar Bang. itu banyak banget ya. Kali melenceng jadi Jadi melenceng. melenceng. Nah, akhirnya pecahlah rumah tangga. Kan gitu banyak. Kalau untuk mempelajari, jangan pelajari tentang jin ya, pelajarin tentang apa. Kalau saya mah nggak punya apa-apa, paling ini loh, udah sih ibadahnya aja. Sama sih juga, wah malas. Tapi gimana caranya kita mencoba untuk jadi lebih baik, Baik. gitulah, ya. Kita sama-sama di sini mencoba untuk jadi lebih baik. Itu loh caranya, cara ibadahnya begini loh, kan gitu kan. Kan ada dasar tuntunannya, kan nggak sembarangan, ya kan. Itu loh ada ininya, ada gurunya juga, kan gitu kan. Oh bagian Quran ya ada gurunya, bagian kitab ada gurunya. Jadi semua dipelajari. Kenapa? Biar kita hidup, kita tuh memang hidup itu membutuhkan apa yang dibutuhkan adalah ilmu. Ya, kita mau segala sesuatu harus ada ilmunya. Mau misalkan kita mau pergi nggak punya ilmu, mau ngapain lo? Mau bikin rumah nggak ada ilmunya, dibohongin orang. Nggak ngerti sama sekali, dibohongin orang. Dan ingat, ilmu tanpa iman rapuh, iman tanpa ilmu bodoh. Imannya hebat, ibadahnya rajin, nggak ngerti apa-apa, dibodoh-bodohin orang, ya kan? Iya. Ilmunya tinggi, tapi dia imannya kurang. Akhirnya apa? Jadi preman, bener nggak? Jadi salah gunakan keilmuannya,
bener ya, itu makanya ilmu tanpa iman rapuh, iman tanpa ilmu bodoh. Berarti harus balance ya, Harus harus balance. Iya, itu tentang ilmuwan. Jadi kalau kita welcome siapapun, dan di sini kita sama-sama mencoba untuk menjadi lebih baik, karena Amin. orang baik itu nggak ada ya. Ya, kita hanya minta mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nyontohnya aja susah bener. Ya enggak? Dikit aja minimal kita coba. Gitu loh. Ya kan? Kita coba mulai dikit. Silakan kalau mau ini. Cuman ya kalau kita tadi yang kita utamakan saat kita ini etika. Ada mau kita di luar sendirian mau tanpa ini ya kita ada kita pakai, karena itu yang diutamakan dulu, karena biasa kan enak. Kita nggak di sana nggak keluar aja, nggak, kita nggak nantang hadir masih baik, hadir kan kita gimana caranya kayak acok hadir, pas hadir jangan ucap gitu kan. Iya kan gitu kan, dia menyuruh hadir dia takut ya. Iya gitu. Untung waktu itu kita nggak ditampakin untuk penelusuran. masih beruntung ya Si kan? Acong itu pucat bang, sampai pulang juga. Pucat. Pikiran. Iya. Banyak pasti pada kepikiran ya, kayak waktu itu anak muda juga itu kan, yang sampai wah dia kemasukan sampai dia nggak tahu lapar nggak tahu apa, ubin dimakan keramik ya, keramik dimakan, lilin dimakan. Ya enggak kan diketiban, ya kan. Nah makanya saat dia lagi begitu jangan dia apain dulu, kalau dia apain dia keluar ya gerowak, kesian dia lagi munyah keramik kan tajam, Berarti cabut. Nah, kesian diemin udah kayak ini baru kita benahin. Baru dibenahi kan ada caranya, jadi jangan lagi gigit atau langsung dicabut robek dia kesian tuh. Makanya saya bilang tadi ada ilmunya semua, jadi nggak sembarangan ya. Dicoba kalau kita mau melakukan apa-apa ya ada ilmunya, jadi nggak sembarangan, jadi nggak dikit-dikit wah ini musik ini kan banyak, kita coba negasin, kayak kita kadang pakai dupa ya, pakai hiyo, wah ini musrik pakai gitu, jing, karena dia nggak tahu dikit-dikit musrik. Itu kalau yang pakai sajen tuh kayak orang kayak di tempat kakak ipar kan di Gombong. Dari Jawa ya. Nah, ada Jawa. Kadang-kadang dia di itu suka ngasih sesajen itu. Itu kan kepercayaan mereka. Oh, betul. Ya, kepercayaan masing-masing. Salah, ya menurut dia nggak salah ya silakan. Asal satu jangan keluar dari akidah. Jalur ketauhidan. Nah itu harus itu tipis. Hati-hati. Ya, makanya di kita justru saya mah nggak ngerti gitu-gitu ya. Saya tahu cuma ya udahlah baca ini, ya coba aja baca kayak gitu. Karena berarti ngambil dari Quran semua apa yang ngambil? Insya Allah dari Quran kita coba gitu, karena Quran aja susah gitu kan, kita mencoba gitu semua. Yang jelas kalau kita yakin tapi harus berilmu, yakin ya pelajari ilmunya, jangan cuma yakin gue lulus sekolah belajar enggak, masuk nggak pernah, ya gimana mau lulus? Gitu, yakin ada ilmunya, harus belajar juga ya. Iya, yakin. Orang nggak kebedaran, nggak kena golok nggak berdarah, kena pisau nggak berdarah, yakin nggak ada ilmunya ya beler, gitu. Yakin tapi ada ilmunya, ingat ya, yakin harus disertai ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya jangan asal bicara, jangan asal-asal ikut-ikutan ya. Gue yakin aja sama Allah ya, yakin semua juga yakin sama Allah, orang agamanya Islam ya. Makin cuma sholat enggak ya, Pak? Nah iya, berarti Islam KTP doang ya. Susah, tapi ya siapa tahu nanti ya dari ikut di Ansor TV channel juga kalau mau ikut, yang mudah-mudahan pelan-pelan jadi mulai kan gitu kan. Ada dampak positif ya, Pak? Ya alhamdulillah kan gitu, kalau ada dampak positifnya di kita. Kalau nggak positifnya nggak mau live gini atau nggak mau coba ikut lagi kan? Alhamdulillah masih ada dampak positif ya boy. Ya, semua juga di saya juga alhamdulillah, boy juga ya, gimana ya, Yazid juga, Dumung juga ya, Mak Rio semua ya, kita semua juga ya, dan yang lain juga ya alhamdulillah. Kita mencoba, tadi saya bilang kita mencoba bersama-sama untuk menjadi diri kita lebih baik, dan
menjadikan diri kita bermanfaat buat orang banyak, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Salah satunya kayak gini, kita mungkin ngasih pencerahan, aku nggak percaya, ayo ikut kalau mau percaya, kan gitu kan, pembelajaran juga itu ilmu namanya, ya nggak gitu. Sering-sering aja Pak, maksudnya kita enak jadi ya kita nggak tahu jadi agak tahu, jadi wawasan kita bertambah juga gitu sih Pak. Insya Allah kita nanti juga kita coba kuak mitos lagi di mana, ikut aja jadi biar tahu ya kan seperti apa rasa-rasanya itu gimana. Jadi silahkan buat pemirsa juga, kalau memang ada lokasi-lokasi yang katanya ada mitos apa, boleh dong kabarin ke kita coba. Oh kalau memang ada izinnya boleh kita masuk ke lokasi itu ya, alhamdulillah kita kuak mitosnya seperti apa. Di sini kita bukan untuk menantang tapi mencoba menguak mitos ya, jadi biar nggak salah kaprah tentang hal-hal gaib ya, karena gitu kayak tadi bilang zaman sekarang mana ada gaib gitu-gitu. Zaman tidak pernah berubah, manusialah yang merubah zaman. Ya zaman mah begitu, tapi manusia merubah zaman, yang merubah gini bukan manusia. Benar. Iya, Berarti zaman nggak berubah ya? ya nggak berubah, manusia yang merubah zaman, betul nggak? Benar. Kirain. Ya dulu begini kosong, manusia yang ngerubah, ada rumah ya kan manusia yang ngerubah. Iya, contoh kecil itu. contoh kecil gitu. Jadi segala sesuatu ada dari manusia itu sendiri ya. Jadi tinggal kembali ke kita mau jadi baik silakan, mau jadi jahat juga silakan. Allah tidak pernah butuh manusia, tapi manusia kita butuh Allah gitu ya. Allah memang nggak butuh kita, tapi ingat kita butuh Allah. Dan ingat janji Allah tidak pernah ingkar, dan janji Allah tidak pernah berubah. Tapi janji manusia gampang banget berubah, dan kasih sayang Allah tidak pernah berubah. Itu aja ya. Ada lagi kita coba ya, alhamdulillah malam ini kita coba tadi bahas tentang mereka-mereka yang udah pernah ikut. Kita coba tanya langsung ya, tadi dari jawab, dan mudah-mudahan dari pemirsa nanti ada lokasi atau apa yang gua buat mitos tadi saya bilang, tolong kasih saran. Terus kalau ada kritik tolong kasih saran, dan kalau ada yang mau bertanya juga silahkan ya. Nanti kalau kita bisa jawab kita jawab, kalau kita nggak bisa jawab nanti kita bertanya sama ahlinya gitu ya. Insya Allah kita ada ininya semua ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat channel kita buat semua, buat diri kita, buat pemirsa juga bermanfaat ya. Jangan lupa terus dukung kami ya, Jarod TB Channel dengan like, subscribe, comment, and share, dan klik loncengnya biar dapat updatean dari kami. Tetap berjuang dan berusaha. Orang bodoh pasti akan bisa sukses, tapi orang malas tidak akan bisa sukses. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paku Banten Indonesia. Selamat malam.